2.500 tahun yang lalu, seorang pertapa di tanah India pernah berkata seperti ini. Tidak ada yang lebih membahayakanmu daripada pikiranmu sendiri yang tak terjaga. Sebelum saya membahas lebih lanjut, apa sih kaitan kutipan ini dengan topik yang akan saya bicarakan hari ini? Ada baiknya saya bertanya terlebih dahulu kepada para penonton yang menonton video saya dari rumah. Kalian pernah tidak merasa cemas? Pasti pernah kan? Sekali, dua kali, ataupun mungkin lebih dalam seharinya. Ternyata, rasa cemas itu berasal dari pikiran kita sendiri loh. Saat kita menghadapi situasi sulit, biasanya pikiran kita akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan terburuk terlebih dahulu. Saya beri contoh. Misalnya kita ingin pergi bersekolah. Nah, kita menaiki kendaraan pribadi kita. Biasanya kita tidak membawa SIM ataupun STNK. Pada saat di jalan kita melihat Pak Polisi dari kejauhan berdiri berjejeran dengan rompi hijaunya. Saya yakin kita semua pasti akan mengira Pak Polisi berdiri di sana untuk merazia kendaraan. Padahal tidak pasti ya Pak Polisi berdiri di sana untuk merazia kendaraan. Bisa saja Pak Polisi di sana hanya untuk berhenti sementara. Nah, akibat pikiran buruk ini, kita pun memilih rute lain yang tidak bertemu Pak Polisinya, kemudian kita terlambat. Hal inilah, pikiran buruk inilah yang menimbulkan kecemasan sehingga kita mengambil salah langkah. Inilah mengapa saya mengambil kutipan dari pertapa India ini, tidak ada yang lebih membahayakanmu daripada pikiranmu sendiri yang tak terjaga. Selagi kita membahas tentang pikiran yang buruk, situasi sulit, dan kecemasan, pasti kita akan langsung terkoneksi pada situasi masa sekarang, yaitu pandemi virus corona. Saya yakin kita semua pasti tahu kita sedang menghadapi yang namanya pandemi virus corona. Sudah hampir 2 tahun lamanya virus corona sepertinya tak ingin berhenti bersemayam di negara-negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri pada awal tahun 2020, Februari, tercatat 3.044 orang terjangkit virus corona kemudian meninggal dunia. Coba bayangkan 3.044 orang yang memiliki cita-cita dan kehidupan yang berharga direnggut begitu saja oleh pandemi ini. Meratapi hal ini sebenarnya Pak Pemerintah tidak diam-diam saja. Sebab Pak Pemerintah mengeluarkan yang namanya prokes agar dijalankan oleh seluruh masyarakat. Namun ternyata atau mungkin pada masa itu masyarakat Indonesia masih belum yang namanya dipenuhi kesadaran tentang virus corona ini. Jadi masih banyak yang melanggar prokes-prokes yang ada. Akibatnya prokes yang dikeluarkan pun tidak sanggup menanggung atau menahan jumlah naiknya virus corona. Akhirnya pada bulan Juli 2021, tepatnya pada tanggal 3 kemarin, pemerintah mengeluarkan yang namanya PPKM. PPKM ini ternyata berdampak langsung pada UMKM. Kenapa saya bisa bilang PPKM ini berdampak langsung pada UMKM? Karena adanya 2 aturan utama yang harus dijalankan oleh para UMKM. Seperti adanya jam buka gerai yang dikurangi dan fitur take away yang harus dijalankan di setiap gerai. Dan fitur dine-in yang dihapuskan. Nah, fitur take away ini ada berbasis online dan berbasis drive-thru atau membeli langsung dan membawa pulang. Kenapa 2 peraturan ini bisa berdampak langsung pada UMKM? Saya beri contoh ya. Misalnya saya membuka gerai. Nah, bukan gerai ya, saya membuka warteg. Nah, biasanya pas jam 12 siang, warteg saya akan dipenuhi oleh para pekerja kantoran untuk makan siang. Nah, karena adanya PPKM ini, maka pekerja kantoran tidak bisa dine-in atau makan langsung di tempat warteg saya. Akhirnya mereka harus memilih yang namanya fitur take away. Permasalahannya adalah fitur take away lebih banyak peminatnya berbasis online atau melalui jasa transportasi online seperti Gojek maupun Grab. Nah, di sini nih, para pengusaha UMKM belum semuanya mendaftarkan produknya ke jasa transportasi online seperti Gojek maupun Grab. Mereka belum yang namanya, maksudnya tidak semua pengusaha UMKM memiliki
pengetahuan dan sarana untuk mendaftarkan produknya ke jasa transportasi online. Akibatnya, para pengusaha UMKM yang tidak mendaftarkan produknya ke jasa transportasi online harus menghadapi yang namanya kehilangan mata pencaharian ataupun kebangkrutannya karena berkurangnya konsumen dine-in plus berkurangnya konsumen drive-thru atau take away langsung. Karena hal inilah, para masyarakat yang awalnya kecemasannya bagaimana cara bertahan hidup di situasi sulit seperti ini, menjadi bagaimana cara mereka bertahan hidup di masa pandemi seperti ini. Sebenarnya pemerintah tidak diam-diam saja saat melihat rakyatnya kesusahan. Pemerintah ada memberikan bansos sebanyak, kalau tidak salah, 300.000 per keluarganya di saat dijalankannya PPKM. Namun, lagi-lagi, bansos ini ternyata tidak sanggup menampung biaya hidup para masyarakat Indonesia. Kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan para pemerintah yang memberikan dana bansos yang kurang, ataupun menyalahkan para masyarakat Indonesia yang memiliki banyak tanggungan yang harus dipenuhi. Sesungguhnya pada saat-saat begini adalah saat-saat kita saling merangkul bahu dan berjalan bersama menghadapi situasi sulit seperti ini. Bagaimana caranya? Well, sebenarnya ada banyak cara, tapi kita akan mulai ke cara yang paling kecil dan paling sederhana yang dapat kita semua lakukan. Dari sisi pandang konsumen maupun masyarakat umum, kita bisa membantu para pedagang UMKM dengan drive-thru atau membeli dagangan mereka secara langsung dan membawanya pulang. Atau kita juga bisa ikut membantu masyarakat yang sulit dengan menyumbangkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak makan, ataupun bahan kebutuhan pokok lainnya melalui baksos-baksos yang tersedia. Saya lihat banyak baksos-baksos bertebaran di internet sekarang. Dan juga ada sumbangan online seperti aplikasi Kitabisa dan lainnya. Nah, konsumen dan para masyarakat umum sudah ingin mengulurkan tangan membantu para produsen. Lalu, apa yang para produsen dapat lakukan? Para produsen dapat mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada dengan cara mendaftarkan produknya ke jasa-jasa transportasi online seperti Gojek maupun Grab. Dan lagi, para produsen harus terus meningkatkan kualitas dari produknya agar mampu bersaing dengan para pedagang UMKM lainnya. Sebenarnya, mendahulukan kepentingan masyarakat umum di saat seperti ini adalah mindset terpenting yang harus kita miliki. Jadi, ayo kita bantu orang-orang di sekitar kita yang sedang kesulitan. Dan ingat, memang benar, pikiran kita akan memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk saat kita menghadapi situasi sulit. Kita biasanya memang akan negative thinking duluan. Namun, pikiran kita juga dirancang dengan baik oleh Yang Maha Kuasa untuk memikirkan solusi terbaik saat kita menghadapi situasi yang sulit. Jadi, pilihan ada di tangan kita. Antara kita ingin diam-diam saja dan tidak melakukan apa-apa di situasi sulit ini, atau kita bergerak bersama. Kita sama-sama mencari solusi terbaik di masa pandemi seperti ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pidato tentang kecemasan di masa pandemi hari ini. Saya Selin dari SMA Husni Tamrin Medan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.